Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyambamu, Yesus ku menyembah. Segala puji bagimu ya Allah, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembah, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembah, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Saat kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami. Dan pemazmur mengajak kita untuk berdoa, memanggil Tuhan untuk menerima pengampunan. Karena Tuhan adalah Raja, kuat dan perkasa. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 99 ayat 1-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyah. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunannya. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya, dan dalam ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Biarlah setiap hati kita mau berkata, kita penuh dengan kemuliaan karena kasih Tuhan. Hanya Yesuslah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang suci. Dia Allah yang layak.
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu, Tuhan, pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimurni. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimurni. Yesus Kau Tuhan. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Tuhan, ajarilah kami untuk setia dalam bertindak benar dan jujur, serta tidak marah dan iri kepada orang lain yang berbuat jahat. Ajar kami untuk tetap teguh dalam iman kepercayaan kepadamu. Dan biarlah kami semua mengaku iman rasuli di hadapan-Mu. Mari kita bersama-sama mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Setiap kita merindukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita rindu akan hadirat-Nya dan mengurapi setiap kita yang ada di sini, baik yang ada di Zoom kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu awan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Kamu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka hati untuk kita boleh mengundang Roh Kudus untuk hadir, membuka setiap hati kita.
rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu Kau, ku rindu Kau, ku rindu Kau. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari undang hadirat Tuhan. Maukah hati Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu Kau, Tuhan. Ku rindu Kau. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu ya Bapa. Rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu Kau ya Tuhan. Rindu Kau, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Menjaga setiap keamanan, Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Benar ya Allah Bapa di surga, kami segenap umat-Mu yang hari ini Tuhan menyembah. Kami mengangkat hati kami Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati kami. Di tengah kelemahan kami Tuhan, di tengah tidak adanya pengharapan dalam kehidupan kami, di tengah himpitan hidup yang semakin sulit pada hari ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu membawa satu terang bagi kami. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas kami saat ini. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang hendak Kau nyatakan kepada kami. Lawat setiap kami umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini di tempat kediaman kami masing-masing. Yang hari ini Tuhan menyaksikan ibadah saat ini. Tuhan Kau urapi kami semua dengan Roh-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Kami serahkan hati kami Bapa. Siap Kau taburi dengan benih firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib masih memberkati dan menyertai kita semua. Dan pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita persiapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bisa membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan juga satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut sekehendak mereka, sesuai dengan ada tertulis tentang dia." Amin Bapak Ibu dan Saudara, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alami kemuliaan Allah. Ini tema kita di Minggu Transfigurasi. Artinya minggu-minggu di mana kita akan memasuki minggu-minggu Lent, masa-masa Prapaskah yang akan kita lalui. Kita diajak untuk merenungkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, di masa pandemik ini, banyak orang sekarang mengalami satu kejenuhan di dalam hidup. Kenapa? Karena tidak bisa bebas beraktivitas dan juga melakukan segala kegiatan. Bukan hanya masalah kejenuhan secara jasmani, secara badani, tapi terkadang juga Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan rohani orang Kristen pada saat ini, terkadang juga mengalami suatu kebosanan, ya, mengalami satu kejenuhan. Ibadah sudah nggak bisa bertatap raga lagi. Terkadang ibadah tatap kaca pun dilakukan tidak dengan segenap hati. Kadang iman kita juga tidak mengalami satu pertumbuhan. Terkadang ada satu kebosanan dalam kehidupan kita orang Kristen. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Ini yang mau kita lihat pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa karena kita bosan? Kita sudah tahu hidup semakin sulit pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan, tantangan. Tapi kayaknya Tuhan itu tidak mau turun tangan menolong kami. Tuhan kayaknya tidak bisa melihat kesusahan yang kami alami. Sehingga terkadang kita mengalami stagnan. Apa yang harus kita bisa berbuat? Kita nggak bisa mengandalkan Tuhan lagi. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Kenapa iman kita terkadang bosan? Kenapa kita kadang jenuh di dalam datang kepada Tuhan? Ini kuncinya Bapak Ibu, tergantung pengenalan kita kepada Allah. Kalau sampai hari ini kita hanya mengenal Yesus itu adalah manusia seperti kita saat ini Bapak Ibu, kita kadang berpikir bahwa Yesus itu nggak bisa berbuat banyak atas kehidupan saya, mungkin kita akan bosan. Ya, kita nggak bisa merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita nggak bisa ada waktu untuk bermeditasi dengan Tuhan. Kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Allah. Kita akan bosan. Hidup ini akan terus dipermainkan dengan dunia. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sampai kepada suatu perikop saya pikir yang paling dramatis dalam firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam peristiwa ini Bapak Ibu dan Saudara, kita sebut sebagai transfigurasi. Allah, ya, Yesus yang kita kenal sebagai manusia itu hanya disingkapkan sedikit oleh Allah Bapak Ibu. Di situ terlihat kemuliaan Allah. Itulah yang harus kita alami Bapak Ibu dan Saudara. Yesus menyatakan transfigurasi Bapak Ibu itu sebagai suatu gambaran kemuliaan yang dinyatakan akan datang. Dalam kerajaan Allah Bapak Ibu, kemuliaan Allah akan dinyatakan dengan kuasa, dengan kekuatan yang daripada Allah. Jadi kita harus sampai iman kita kepada kemuliaan yang Yesus nyatakan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dalam pembacaan awal dikatakan 6 hari setelah itu
Di Lukas itu 8 hari. 8 hari setelah kapan Bapak Ibu? 8 hari setelah Petrus mengakui, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. 8 hari setelah Yesus mengajarkan tentang satu pemuridan, bahwa setiap muridku harus ikut aku. Dia harus menderita, dia harus disalib, aku akan mati. Itu baru aja diajarkan oleh Yesus. Ini sejarah. Ini penting. Karena setelah 8 hari, baru peristiwa ini terjadi. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mau menyatakan supaya murid-murid yang sudah mendengar berita kematian, penyaliban Yesus, penderitaan, dia sudah gak cukup kuat menghadapi semua itu. Ya, kalau toh engkau mengikuti ternyata engkau akan mati dan kami harus menderita dan menuju salib, engkau untuk apa? Tapi peristiwa transfigurasi memuatkan mereka dan juga harus memuatkan kita juga. Artinya ada satu harapan. Artinya Yesus mau katakan, tenang muridku, ya, aku bukan manusia biasa. Ya, dan di sini kita akan melihat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa melalui transfigurasi yang boleh menjadi satu pembelajaran bagi kita. Ada peristiwa yang kita katakan ajaib, ya, mistik, ya, tiba-tiba Yesus bisa berubah rupanya, dikatakan di situ, ya. Ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang mau kita pelajari tentang transfigurasi Bapak Ibu. Ada kuasa yang sangat luar biasa. Tiba-tiba Yesus saat mereka di atas bukit Bapak Ibu dan Saudara, wajahnya berubah, ya. Dijelaskan di situ Matius mengatakan bahwa wajah dia bersinar seperti matahari. Pakaiannya berkilau bercahaya dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan seluruh diri Yesus memancarkan kemuliaannya. Ini belum pernah terjadi peristiwa transfigurasi. Hanya di sini Bapak Ibu diceritakan. Ini peristiwa yang sangat luar biasa di hadapan 3 murid Yesus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus pernah berdoa dalam Yohanes pasal 17. Apa yang dikatakan Yesus? Bapa, muliakanlah aku di hadapan. Terus di ayat yang kelima, dia juga berdoa lagi, Tuhan muliakanlah aku bersamamu sebelum dunia dijadikan. Wah, ya. Jadi selama Yesus menjadi manusia, Bapak Ibu, orang menganggap sepele bahwa dia adalah sebenarnya Allah. Mungkin saat ini Yesus perlu menampilkan siapa dirinya. Mungkin saat kita melihat peristiwa ini, banyak orang mengatakan, oh seperti Musa. Dia dalam Keluaran pasal 34, Bapak Ibu dan Saudara, kita juga pernah melihat bagaimana wajah Musa bercahaya penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Bapak Ibu agak beda penampakan kemuliaan Musa dengan Yesus. Kalau di situ Allah memuliakan Musa, wajahnya bercahaya, tapi di sini Bapak Ibu dan Saudara, penampakan Yesus yang berubah ini sangat luar biasa. Bukan seperti penampakan Musa, tapi di sini Yesus adalah sumber kemuliaan itu. Kalau Musa, Allah memuliakan Musa, wajahnya berubah, ya, dipenuhi dengan cahaya. Tapi dalam transfigurasi Yesus, seluruh tubuh Yesus, dia bukan sekedar dimuliakan Allah, tapi dia adalah sumber kemuliaan itu. Jadi Yesus adalah sumber kemuliaan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau belajar pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Jika hari ini Bapak Ibu itu semua dikatakan kepada 3 murid Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu bisa dikatakan apa yang sudah Yesus ajarkan sebelum ini tentang kematiannya, tentang salib, tentang penderitaannya, di mana murid-murid sudah mendengar tentang berita yang tidak menyenangkan. Kalau kita melihat dari kisah transfigurasi, sebenarnya Yesus tidak harus melewati kematian. Seharusnya Yesus juga bisa nggak harus melalui penderitaan, kematian di atas kayu salib. Yesus mulia, Bapak Ibu. Dia sumber kemuliaan. Dia bisa lewati penderitaan langsung kepada kemuliaan. Tidak harus melalui kematian. Tapi kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan, dalam Yohanes mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Dia harus menderita. Ini kerelaan Yesus, Bapak Ibu. Dia datang ke dunia memang untuk mati. Dia untuk mati bagi kita semuanya. Ya. Supaya apa? Supaya kita nggak mati, Bapak Ibu. Supaya kita mendapat kemuliaan surga nantinya. Kenapa? Karena dosa yang sudah begitu banyak. Melihat kisah transfigurasi, Yesus bisa melewati masa penderitaan ini. Bisa. Karena dia
dimuliakan Bapak Ibu. Nggak harus lewat penderitaan. Tapi Yesus dengan rela melakukan semuanya. Dia harus mati melalui proses penyaliban. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kematian. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diajarkan melalui peristiwa transfigurasi Bapak Ibu. Ada satu kisah yang saya pikir sangat luar biasa. Dikatakan di situ bahwa ada tamu surgawi. Ya, kita katakan tamu surgawi, di mana Bapak Ibu dan situ di tengah transfigurasi Yesus, kemuliaan Yesus, ada Musa dan juga ada Elia. Ini kan tamu surgawi yang ada bersama dengan mereka. Sebelumnya Yesus tidak pernah katakan kepada muridnya, nanti kamu akan melihat, akan bertemu dengan Musa, akan bertemu dengan Elia. Tidak ada perkenalan dalam kemuliaan Bapak Ibu. Tapi spontan saat itu terjadi, Petrus, Yakubus dan Yohanes langsung mengenal, itu Musa, itu Elia. Padahal Bapak Ibu kisah ini kan sudah lama. Mereka juga belum pernah bertemu dengan Musa itu seperti apa. Mereka belum pernah ketemu gambarnya Elia itu juga seperti apa. Tapi dalam kemuliaan Tuhan, mereka saling mengenal. Amin Bapak Ibu ya. Ini sungguh sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi di sini kita memberi firman Allah tentang transfigurasi, memberitahu kita gambaran apa sepertinya nanti kita. Ke depan kita ini akan menjadi manusia yang seperti apa Bapak Ibu. Dan kemana nantinya akhir kehidupan kita. Ini menjadi suatu gambaran bahwa akhir hidup kita nanti di surga. Ya. Kita gak perlu perkenalan siapa-siapa, tapi para murid yang ketiga ini langsung mengenal itu Musa, itu Elia. Jadi dalam kemuliaan Bapak Ibu, semua saling mengenal. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering orang bertanya dan juga bingung, mengapa harus Musa? Mengapa juga harus Elia yang kelihatan? Bukankah para nabi-nabi yang besar juga ada kita kenal? Ada Yesaya yang luar biasa, ada Elia, atau ada Nabi Daud yang begitu luar biasa, atau Ayub yang juga luar biasa. Tapi kenapa dalam penampakan hanya Musa dan juga Elia? Banyak orang mengatakan bahwa ini menjadi suatu gambaran. Musa bicara tentang hukum Allah dan Elia bicara tentang nabi-nabi. Yang semua apa dikatakan Musa dan Elia itu sudah akan tergenapi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi satu perwakilan. Ya, satu sebelum kita mendapat kemuliaan nanti akan mengalami kematian baru kita terangkat. Tapi ada juga yang tidak mengalami kematian tapi langsung diangkat. Bapak Ibu dan Saudara, Musa melalui proses kematian yang normal dan alami. Tapi kalau kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat 6, tidak ada yang menguburkan Musa. Dan tidak ada yang tahu di mana kuburan Musa. Banyak pasal mengatakan Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Tidak dijelaskan ya. Kalau Abraham jelas kuburannya di sini, Makpela. Ya. Ishak, Yakub kuburannya jelas. Daud juga disebutkan, tapi Musa nggak disebutkan. Di mana dia dikuburkan? Dia mengatakan Allah sendiri yang menguburkannya. Tapi Musa mengalami satu kematian yang normal, seperti manusia biasa. Tapi Elia sangat beda. Elia tidak mengalami kematian. Kisah yang kita baca dalam Raja-Raja, dia langsung diangkat kereta berapi menuju kepada kemuliaan. Dia tidak mengalami kematian, Elia. Dia masih hidup. Ini juga menjadi suatu gambaran Bapak Ibu di mana dalam perjanjian baru Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 51, kami tidak akan mati semuanya, tapi kami semua akan diubah dalam sekejap mata pada saat sangkakala terakhir dibunyikan. Nanti saat Yesus akan menjemput kita dalam kemuliaannya Bapak Ibu. Ada yang sudah mati dibangkitkan, tapi ada yang masih hidup diangkat dalam kemuliaannya. Jadi kisah Musa dan Elia menggambarkan itu Bapak Ibu. Bahwa orang yang sudah mati pun akan dibangkitkan, tapi orang yang masih hidup saat dia datang, dia juga akan mendapat kemuliaan. Sungguh suatu bayangan gambaran hidup yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan perintah, dengan panggilan penghulu malaikat, dengan bunyi-bunyi sangkakala, dan orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Dia, menyongsong Tuhan di angkasa. Oh, luar biasa. Ini kan pengharapan Bapak Ibu. Ini kan berita transfigurasi yang sangat luar biasa. Ini kan berita kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita semua hari ini. Kepada umatnya yang hari ini mungkin mengalami suatu tekanan hidup yang luar biasa.
Kita mungkin yang sudah putus harapan. Hari ini Yesus menyatakan, aku bukan manusia biasa. Aku adalah Allah. Kau lihat aku luar biasa kan? Petrus dan Yohanes. Dan semua kita yang hadir pada saat ini. Dan kisah menarik yang lainnya Bapak Ibu kita juga bisa melihat di sini. Bagaimana kita melihat Yakobus, Petrus, Bapak Ibu merasa takjub dengan kemuliaan yang dilihatnya ini. Ini gak pernah saya lihat peristiwa seperti ini. Selama saya menjadi murid Yesus, gak pernah saya lihat Yesus tampil seperti ini di atas bukit itu. Dan respon mereka Bapak Ibu dan Saudara, Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Artinya kemuliaan itu juga menyertai mereka. Karena ada rasa sukacita yang mereka alami. Ada rasa bangga yang mereka dapatkan. Aku ingin terus di sini Tuhan. Dalam suasana yang seperti ini. Dalam suasana batin yang sangat tenang. Walaupun sebelumnya dia sangat ketakutan tentang khotbah Yesus, ajaran Yesus. Bahwa Yesus akan mati, dia akan menderita, dia akan disalibkan. Tapi saat Yesus menyatakan kemuliaannya, mereka merasa nyaman dalam kemuliaan. Dan merasa merasakan kemuliaan itu. Jadi saat kita merasakan kemuliaan Bapak Ibu, ada satu kedamaian dalam kehidupan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan yang dialaminya. Bahkan dia rindu akan kubuat tema untuk kalian bertiga. Dan aku akan ada terus dalam kemuliaan. Siapa yang tidak ingin hidup damai Bapak Ibu? Siapa yang tidak ingin hidupnya nyaman? Walaupun hidupnya penuh dengan ancaman dan penderitaan. Tapi Yesus jamin, kemuliaanku membawa kemenangan kamu nantinya. Ini juga yang diberikan kepada kita. Ini kan kisah yang luar biasa ya, yang dialami para murid dan dialami oleh kita semuanya. Baik anakku yang percaya, jangan sepele tentang aku. Ya, kalaupun aku menjadi manusia hina, diperlakukan kecil dan sebagainya, aku ini Allah. Aku ini yang punya kuasa. Aku yang punya masa depanmu, bahkan sampai membawa kamu ke surga nanti. Aku nggak percaya, lihat dalam kisah transfigurasi, mereka sangat bangga. Mereka sangat diberkati dengan kemuliaan. Dan saya pikir Bapak Ibu kita harus alami itu semua. Terlebih-lebih dalam kondisi kita yang serba sulit pada saat ini. Di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa. Dan kita juga melihat kisah yang luar biasa juga Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa saat itu semua terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka dibayangi oleh awan. Ya, Matius memberitahu bahwa awan itu adalah awan seperti yang terang matahari sangat bersinar. Ya, mereka menggambarkan awan itu adalah juga awan yang disebutkan dalam perjanjian lama yang selalu menyertai bangsa Israel. Ya, itulah Allah. Ya, dan dari situ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mendengar suara. Ya, apa dikatakan di situ? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di tengah euforia mereka merasakan kedamaian, sukacita, nyamannya, kemuliaan Allah Bapak Ibu. Dan kisah transfigurasi ini mengingatkan kita tidak terus tenggelam dalam peristiwa itu. Dan Tuhan katakan dalam awan itu, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Apa yang harus didengarkan Bapak Ibu? Apa yang harus didengarkan oleh para murid ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan? Yaitu apa yang sudah Yesus katakan tentang pemuridan Yesus tadi. Bahwa engkau akan menjadi muridku. Untuk menjadi muridku, engkau harus menyalibkan diri. Engkau harus meninggalkan semua. Ini yang harus didengarkan mereka. Ya. Dan engkau harus siap untuk menanggung penderitaan. Ajaran-ajaranku tentang kasih pengampunan, engkau juga harus melakukannya. Ya, itu ditegaskan kembali bahwa ini Allah. Bukan Yesus hanya manusia biasa yang terkadang membuat kita bosan iman kita. Kita nggak pernah merasakan kuasa Tuhan, kayaknya biasa aja. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu. Yesus yang adalah Allah, terkadang tidak bisa kita rasakan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan dalam peristiwa transfigurasi. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu dengan peristiwa yang terjadi pada saat ini? Kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara. Saat mereka mengalami peristiwa itu dan mereka mulai turun Bapak Ibu ke gunung, mereka diskusi dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan katakan apa yang kamu lihat dan kamu rasakan, jangan kau beritakan kepada orang. Orang sering tanya kenapa? Ada kesaksian yang luar biasa, kenapa nggak bisa sampaikan kepada banyak orang? Karena belum lengkap Bapak Ibu. Tadi dikatakan ya, kalau itu kamu ceritakan kepada orang yang tidak melihat, orang akan katakan bohong. Siapa saksinya? Cuma kamu bertiga. Itu nggak mungkin ya, apalagi orang Yahudi nggak percaya Yesus itu adalah Allah.
Apapun cerita kamu enggak, maka jangan ceritakan. Kisah itu belum lengkap. Nanti, kalau semua sudah terjadi, kalau aku sudah mati, aku sudah dibangkitkan, aku sudah naik ke surga, baru ceritakan itu semua. Sehingga kisah itu lengkap, Bapak Ibu. Sehingga ini dituliskan sama kita. Yesus mati, mati. Yesus dibangkitkan, dibangkitkan. Dia naik ke surga, naik ke surga. Semua orang baru percaya, Bapak Ibu. Kalau hanya kisah itu dipotong, Bapak Ibu, Yesus gak mengalami kematian, Yesus gak mengalami kebangkitan, dan dia tidak terangkat ke surga, orang katakan itu bohong. Maka Tuhan tahan dulu. Ini belum selesai ceritanya. Sampai nanti semua terbukti, baru kamu ceritakan. Akhirnya dalam surat Petrus menuliskan kesaksian. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara, berarti ini kesaksian sampai kepada kita. Dan kita harus belajar dari kisah transfigurasi ini Bapak Ibu dan Saudara, karena ini memiliki makna teologis dan juga sosial dalam kehidupan kita. Ya, Allah yang luar biasa itu menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu. Kemuliaan itu bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk murid dan untuk saya. Untuk Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan itu menguatkan kita semuanya. Para murid begitu yakin. Para murid dengan peristiwa transfigurasi begitu nyaman. Ada satu kekuatan, ada satu keberanian. Ternyata Yesus yang saya ikuti bukan Yesus yang abal-abal. Hari ini buat Bapak Ibu, kalau kau masih belum percaya sepenuh dengan Yesus, peristiwa transfigurasi itu akan menguatkan iman kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita dikuatkan. Karena Yesus akan menjadi penolong bagi kita, dia akan menjadi pemimpin dalam masa depan kita, bukan hanya di dunia, sampai kepada kekekalan, dia akan bawa kita. Ini yang dijanjikan Yesus melalui peristiwa transfigurasi dalam bentuk yang berbeda yang dilihat oleh mereka. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini memberikan suatu makna peristiwa masa ini, bahkan sampai kepada masa depan kita ditanggung oleh Yesus. Jadi kita sangat bersyukur dengan peristiwa transfigurasi ini Bapak Ibu dan Saudara. Tidak hanya peristiwa itu di atas gunung, tapi setelah peristiwa itu Bapak Ibu mereka harus turun gunung. Artinya Bapak Ibu, kemuliaan Yesus itu yang sudah kita alami, itu harus kita ceritakan kepada dunia. Ya, kita tidak bisa diam aja. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Oh ya, dia cuma manusia. Oh, nggak bisa. Kita harus ceritakan kemuliaan Tuhan kepada orang yang belum merasakan kemuliaan. Bagi saya, Bapak Ibu yang sudah merasakan kemuliaan itu, yang sudah mengalami kemuliaan itu, bagikan kepada mereka. Mereka juga rindu, Bapak Ibu. Mereka yang hidupnya terhimpit pada saat ini, terlebih dalam masa corona. Mereka butuh keyakinan. Mereka butuh kepastian. Mereka butuh betul-betul ada Allah yang hidup, yang ada bersama dengan mereka. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, kemuliaan telah menghasilkan terang Kristus. Dan terang Kristus itu Bapak Ibu harus kita bagikan. Inilah peristiwa transfigurasi Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya bukan hanya membentuk rupa wajah Yesus, transfigurasi juga harus membentuk pola pikir kita berbeda. Kehidupan kita pun harus berbeda. Ya, pola pandang kita pun juga harus berbeda. Ya, harus berubah kita semuanya Bapak Ibu. Saat kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kalau kita masih dalam ketakutan, ya, hidup dalam masih hal-hal duniawi yang terus menjadi prioritas, dengan peristiwa ini Bapak Ibu kemuliaan Tuhan berubah. Ya, karena kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Pemikiran kita harus berubah dalam melihat Yesus. Tindakan kita sebagai orang percaya juga harus berubah Bapak Ibu. Ada yang beda dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu kalau kita melihat sejarah, sebenarnya awan kemuliaan ini sudah tidak terlihat di dalam Israel lebih dari 600 tahun lebih. Dan baru sekarang ini Bapak Ibu, setelah 600 dari perjanjian lama itu Bapak Ibu, kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri Yesus kepada kita semuanya. Ya, ada kekosongan dari perjanjian lama, perjanjian baru 400 tahun, bahkan 600 tahun Bapak Ibu nggak ada Allah berbicara sedikit. Dan hari ini Bapak Ibu Yesus dinyatakan, ya, di dalam kemuliaan yang sempurna. Bahkan kemuliaan Yesus bersama dengan para muridnya. Itu artinya bersama dengan kita yang percaya hari ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, hukum dari tatanan Alkitab semua nggak pernah mengizinkan Musa maupun Elia, Petrus, Yakobus untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Kalau tidak Yesus yang dimuliakan terlebih dahulu. Artinya kemuliaan ini menjadi suatu nilai yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Saat kita melihat kemuliaan Yesus, kita betul-betul merasakan hadirat Allah di dalam Yesus. Kita melihat Yesus yang Allah dimuliakan itu ada bersama dengan kita. Saat Yesus dimuliakan, kita yang harusnya nggak layak secara hukum Bapak Ibu,
baik Musa, baik Elia, nggak layak mendapat kemuliaan itu kalau Yesus yang nggak dimuliakan. Tapi saat Yesus dimuliakan, kemuliaan itu pun kita alami. Itu artinya kan luar biasa. Ini kan kasih karunia Bapak Ibu. Bagaimana Allah membuka pintu karunia-Nya melalui kisah transfigurasi ini Bapak Ibu. Kita mau belajar Bapak Ibu supaya iman kita melangkah kepada dunia yang baru. Kita tidak terus tenggelam dalam kehidupan lama kita Bapak Ibu, ya benci, dendam dan semuanya itu harus kita tinggalkan. Dalam minggu transfigurasi itu kita harus melangkah dalam iman baru, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mengenal Yesus Bapak Ibu akan membawa satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi saya rindu melalui peristiwa transfigurasi Bapak Ibu dan Saudara, ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kemuliaan yang sudah dinyatakan Tuhan, itu juga kita harus lakukan. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Keintiman kita dengan Tuhan. Kita bangun keintiman kita dalam doa. Saat doa kita dijawab, kita merasakan Tuhan terima kasih. Ya, saat pergumulan kita ditolong oleh Tuhan, saat kita sakit kita disembuhkan, di situ kemuliaan Tuhan kita rasakan. Saat ekonomi kita terjerembab dan jatuh, Tuhan masih menolong, di situ kan kita merasakan kemuliaan Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan melawan kita, itu kemuliaan Allah ada Bapak Ibu. Harus kita alami dan harus kita rasakan. Dan masih banyak cara yang lain kita bisa merasakan kemuliaan Allah. Artinya kita sangat bersyukur minggu ini. Kita peringati sebagai minggu transfigurasi. Sebelum besok minggu pertama tanggal 6 kita akan masuk masa Lent. Dan hari Rabu kita sudah memasuki Rabu Abu. Artinya masa-masa bagaimana kita merenung kebesaran kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Identitas Yesus dinyatakan dengan sebenarnya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Dia adalah Allah segala-galanya. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam responsoria, juga dalam epistel yang juga menjadi kaitan dalam khotbah ini Bapak Ibu, Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 3, itu ayat yang ke-18 ya. Dan kita semua dengan wajah tidak terselubung melihat kemuliaan Tuhan seolah-olah tercermin dalam cermin. Seakan ada sedang diubahkan semua Bapak Ibu dan Saudara, pikiran kita yang menghalangi kita, dosa kita untuk bisa melihat Yesus. Paulus menjelaskan semua selubung itu akan dibukakan supaya apa? Supaya kita melihat Allah yang penuh dengan kemuliaan seperti di dalam cermin. Itu Paulus Bapak Ibu merasakan pengalaman yang luar biasa saat dia merasakan kemuliaan Tuhan. Masih banyak selubung-selubung kita sehingga kita nggak bisa merasakan bagaimana kemuliaan Allah. Kenapa? Pikiran-pikiran harus diubahkan. Saatnya nanti selubung itu semua akan dibukakan Bapak Ibu dengan kemuliaan Allah, sehingga kita akan melihat dia dengan jelas. Sehingga Paulus katakan, kalau begitu cerminan kemuliaan Allah itu sekarang ada dalam diri. Sekarang cermin itu harus terpantulkan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa merasakan kemuliaan Allah. Nah, Mazmur juga tadi mengatakan bahwa Yesus Allah tetap raja. Dia akan raja di dunia dan juga raja di alam baka. Artinya Bapak Ibu semua menggambarkan ini kan tentang transfigurasi, tentang kemuliaan Yesus. Semua mendukung tentang Yesus. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Dan ini bukti yang nggak bisa terbantahkan. Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan bersyukurlah. Karena Tuhan itu sangat baik. Dia sudah menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita semua. Hari ini dan selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan kami sungguh sangat bersyukur. Tuhan kami berterima kasih kalau pada hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami. Tuhan kalau saat ini firman-Mu mengetuk hati kami. Atau mengingatkan kami bahwa kami masih jauh dari hadirat-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami belum menerima keselamatan dan percaya sepenuhnya akan Tuhan. Biarlah buka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau hari ini karena tuntutan dunia kami tidak punya waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, biar kami merasakan kemuliaan-Mu dalam doa kami, dalam penyembahan kami. Kami merasakan hadirat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan melalui firman-Mu kami sering mengalami ketakutan sebelumnya. Takut masa depan kami, takut keadaan keluarga kami, takut usaha bisnis kami terpuruk ke depan. Saat kami melihat firman-Mu Tuhan, jaminan firman-Mu tidak hanya di dunia ini, tapi kemuliaan-Mu diberikan untuk dunia yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan. Kami ini Tuhan, Kau buka hati kami. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami rindu Tuhan, membangun hubungan yang dekat bersama dengan Kau. Kami rindu merasakan kemuliaan-Mu yang ajaib itu Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami saat ini. Kami butuh lawatan Tuhan. Kami juga butuh penyertaan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua sebagai jemaat pada saat ini. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang tidak berdaya, Tuhan mampukan kami berdiri saat kami mendengarkan firman. Ini doa kami Bapa. Ini harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Yesus yang penuh dengan kemuliaan, memberi kemuliaannya kepada kita semua. Kita diperintahkan untuk memberikan kemuliaan itu kepada orang lain, sehingga hanya Yesus yang dimuliakan. Dia yang suci, Dia yang agung. Diberi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Sekali lagi kita mengatakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Mari kita mengangkat tangan kita katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala, merendahkan hati. Mari kita berdoa. Allah Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Ketika kami muliakan nama-Mu, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, urapan Roh Kudus senantiasa mengurapi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Pos Sukaram ini. Biarlah masing-masing dengan kesetiaannya Tuhan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus gereja ini, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Berikan kesetiaan untuk melayani. Satukan hatinya Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ayahanda Bapak Arif Kurnia, untuk Ayahanda Dio, untuk Seri, untuk Ibu Tutung Suryati. Kami menyerahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara ini kembali sehat seperti semula. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Hermawan, Bapak Catur, Bapak Soimin, Ibu Lili Sugeng, Saudara Milansa Yusuf, Saudara Yani, Saudara Eri. Kami menyerahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan saudara-saudara kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengandung. Tuhan berkati, berikan kesehatan padanya. Untuk yang para lansia, Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan di surga. Kami berdoa untuk rencana jemaat Pos ini untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya saatnya Engkau akan mewujudkan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan Polri dan TNI. Biarlah negara kami aman, damai, sejahtera. Kami rasakan hidup di negara ini. Pemulihan bangsa dari COVID-19. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa kami. Tenaga medis yang telah bekerja, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu saja. Kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, baik yang ada di onsite dan offsite, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukti cinta kasih kita kepada Yesus. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bisa memberi persembahan kita melalui rekening yang sudah ada. Bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan kasih-Mu kepadaku, serahkan diriku kepadamu. Jiwaku
memuji, menanti janji-Mu. Itulah yang kuberi kepadamu. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Yang beriman menanti Yang beriman lemah dikuatkan. salib memasyurkan kasih-Mu. Akan salib-Mu masyurkan kasih-Mu. Aku tertuju kepadamu. Aku bersamakan seluruhnya. Diri dan hartaku kepadamu. Akhirnya Tuhan Akhirnya melihat kamu, ku nyanyikan selalu puji Tuhan. Amin. kita pujikan, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila firman-Nya boleh mengingatkan kita, membawa kita boleh semakin dekat di dalam hadirat Allah. Kita boleh merasakan kemuliaan Allah yang ajaib atas kehidupan kita. Kita boleh membangun hubungan yang dekat dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Dia. Dialah Allah kita, Allah yang terus memberkati kita sampai hari ini. Allah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Serahkan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, hubungan istri, suami, dan anak-anakmu, di dalam setiap pekerjaan, dalam segala usahamu, bahkan dalam segala hal lakumu, Tuhan memberkatimu. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kiranya sukacita Allah ada bersama dengan kita. Untuk warta jemaat bisa dilihat di grup yang sudah di-sharekan. Untuk minggu depan kita sudah akan ibadah secara offline atau tatap muka di hotel Spark seperti biasanya. Jadi saya mudah Bapak Ibu yang kondisinya sehat dan tidak ragu-ragu, kita boleh bersama-sama beribadah pada hari Minggu nanti tanggal 6, yaitu kita sudah memasuki masa Lent yang pertama. Dan hari Rabu kita sudah memasuki hari Rabu Abu Bapak Ibu, hari perenungan bagi kita untuk menyambut masa-masa Prapaskah. Di situ juga ada surat edaran dari wilayah untuk kita boleh berpuasa, ya, artinya puasa kita itu puasa berpantang, ya. Biasanya makan 3 kali, kita makannya bisa sekali, ya, yang 2 kali bisa kita simpan uang untuk makan, kita boleh persembahkan, yaitu ada persembahan ke wilayah untuk dana misi ke Kalimantan. Jadi mari kita berkomitmen Bapak Ibu, mulai hari Rabu saya mengajak kita semua untuk berpuasa berpantang. Berpantang bukan hanya masalah kebutuhan jasmani makanan, mungkin berpantang untuk tidak marah-marah juga boleh, ya. Berpantang untuk tidak berbuat jahat. Jadi kita semua fokuskan selama 40 hari sampai nanti Paskah kita akan ambil waktu merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Dan kita akan usahakan nanti dalam Rabu Abu kita bisa Zoom ibadah atau doa bersama-sama di hari Rabu Abu. Jadi ini warta tambahan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih semuanya yang melayani Tuhan. Karena persembahannya tadi. Kita tutup di sini aja lah ya. Atau kita foto di situ punya pelayan. Kita tutup dulu baru foto gitu. Ya kan, sembah. Udah dimatiin kok. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu pelayanan. Tuhan kiranya memberkati pelayan Bapak Ibu. Makin Tuhan memberikan kemampuan lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Saya minta untuk pendeta dokter berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan saat kami melayani Tuhan dalam ibadah hari Tuhan ini, dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah memberkati. Kerinduan kami jemaat-Mu yang mengikuti, kiranya Tuhan juga akan jamah mereka, agar mereka ada satu sukacita yang besar karena memiliki Yesus Sang Juru Selamat itu, yang menyediakan kemuliaan bagi kita semua orang yang percaya kepada Yesus dengan setia. Terima kasih, berkati kami sekalian. Terpujilah untuk nama-Mu Bapa. Mengucapkan syukur kami untuk penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita foto dulu ya. Kok bisa foto kan kok? Karol ya, Karol. Bisa dulu dong. Di studio ini. Sini aja kita. Ya Kak, foto dulu nak. Ya nak. Semua kita. Ayo kok ikut kok.